Abang tahu nggak, semua pendukung Jokowi yang tidak dukung Ganjar itu diserang habis-habisan sama hoax sama fitnah. Pak Menkominfo Budiari dan Projo difitnah terima 40 M dari Pak Prabowo. Loh, PSI dong. Kita difitnah, didanai oleh cendana. Dan kita adalah antek-Tommy Soeharto. Budiman Sujatmiko difitnah terima 200 M proyek dari Menhan. Dan yang terbaru adalah ya tentu saja hoax bahwa Pak Prabowo nampar seorang wamen. Kenapa pendukung Ganjar itu kok jadi toksik gitu? Lebih kadrun daripada kadrun. Apa karena begitu panik takut kalah di Pilpres 2024? Nggak tahu jawabannya, tapi yang jelas gue cuma mau minta pendukung Jokowi yang masih pendukung Jokowi itu jangan pernah main hoax dan fitnah. Karena kalau nggak, apa bedanya kalian sama kadrun-kadrun? Dan kasihan Pak Ganjar dengan cara-cara kotor seperti ini. Jokowi membantah isu liar Prabowo tampar Wamenta. Presiden Joko Widodo merespon isu liar di media sosial terkait adanya seorang menteri yang disebut sebagai capres terlibat ketegangan dengan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi di sebuah rapat kabinet. Tapi emang yang menyebarkan isu tersebut emang keterlaluan sih ya guys. Bayangin aja, Wamentanya aja Harfiq Hasnul Kolbi ini dalam waktu 10 hari terakhir itu nggak ikut rapat, nggak menghadiri ratas, kemudian tiba-tiba muncul isu ditampar gitu. Kan jahat banget ya guys ya yang nyebarin isu tersebut. By the way, semangat terus ya Pak, semangat bekerjanya buat Pak Prabowo, buat Pak Jokowi dalam membangun bangsa ini agar lebih baik. Memasuki tahun-tahun politik ini pasti bakal banyak serangan-serangan yang bakal ditujukan kepada capres Bapak Prabowo. Tapi tenang aja Pak, kebenaran akan menemukan jalan. Pak, terkait dengan Pak Prabowo yang ada isu mencekik dan menampar wamen itu bagaimana Pak konsekuensinya? Apakah benar itu Pak? Makanya di sana Pak. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa nyekek, memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Ini mulutnya cabul banget anjay. Girang banget. Kayak habis nelan pohon mahoni di Monas. Idih. Itu ngeliat muka Pak Anies ketemu sama Ibu Veronica Tan, jandanya Bapak Ahok yang dulu calon gubernur Jakarta dulu waktu pemilihan ya, ditumbangkan oleh Pak Anies Baswedan. Sekarang ternyata Pak Anies sering berhubungan dengan Ibu Veronica Tan gitu, sering ketemuan. Ih, genit banget sih Pak Anies, ya Allah ya Tuhanku. Baru tahu Pak Anies itu ternyata orangnya begitu ya, genit gitu. Pak Anies di gereja iya, di vihara iya, di kelenteng pun iya, ikut ritual lagi. Fakta data yang ada bahwa Anies Baswedan memang melakukan politik identitas, kalian diam saja. Salam logika. Percaya nggak guys? Pemilu 2024 ini adalah merupakan pertarungan antara koalisi gemuk. Ada Prabowo, Erlangga, sama SBY melawan koalisi ramping yaitu Ganjar Pranowo sama Sandiaga Uno. Mohon izin karena berat badan gua cuma 65 ya, gua gabung di koalisi ramping ya. KPK-nya tuh harus bener-bener orang-orang yang transparan seperti Pak Ahok. Pak Ganjar itu presidennya, Pak Mahfud MD wakil presidennya, dan Pak Ahok itu ketua KPK. Ini prediksi saya kenapa? Karena begini loh. Ini zaman sekarang ini bahwa orang-orang seperti ini memang yang paling dibutuhkan di negeri ini. Jadi orang-orang yang tegas kayak Pak Ganjar itu tegas. Kerjanya tuh mantep dan tidak korupsi. Terus Pak Mahfud juga begitu, ahli hukum dan orang yang paling gencar untuk memberantas korupsi di muka bumi Indonesia ini. Sedangkan Pak Ahok itu ke KPK kenapa? Karena orangnya
orang yang transparan. Ketua KPK yaitu Pak Ahok harus kita perjuangkan. Kenapa? Orang yang transparan. Sekarang rakyat itu membutuhkan orang yang transparan, bukan orang yang abu-abu. Ditanya ini jawabnya itu, ditanya itu jawabnya ini. Tidak karuan. Janganlah kita rela disia-siakan, apalagi oleh orang-orang keturunan, disia-siakan, dihancurkan oleh para keturunan, dihancurkan oleh orang-orang asing. Calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo yaitu Profesor Mahfud MD. Santernya nama Pak Mahfud ini membuat respon publik sangat positif dari semua kalangan, termasuk kalangan milenial dan Gen Z. Karena banyak milenial yang tahu Pak Mahfud, bagaimana kemudian Pak Mahfud sangat tegas dalam persoalan pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana Pak Mahfud sangat concern dalam hal memberantas korupsi. Apalagi kalau kita lihat pengalaman Pak Mahfud, banyak sekali pengalaman beliau, dari menjadi ketua MK, menjadi anggota DPR, menjadi menteri pertahanan. Hari ini juga beliau menjabat sebagai menteri koordinator politik hukum dan HAM. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Pak Mahfud tersebut dianggap mampu kemudian untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ya, nama Pak Mahfud memang menjadi daya tarik tersendiri. Publik merespon sangat positif. Banyak orang bilang kalau Pak Ganjar berdampingan dengan Pak Mahfud, selesailah kontestasi Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan ini. Karena adalah pasangan yang paling ideal, saling melengkapi satu sama lain. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies. Tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden sumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja
Tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke. Kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan pun dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang mau PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak.
Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan, jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan.
Kalau ditanya alasan-alasan gua kenapa gua selalu mendukung Pak Anies Rashid Baswedan, selalu menggaungkan nama Anies Rashid Baswedan di video-video gua ini, sebenarnya sih alasan gua banyak, serius banyak banget. Kenapa gua selalu semangat mendukung Pak Anies Rashid Baswedan di TikTok ini? Tapi ada satu alasan yang paling vokal ini, yang paling utama. Itu karena Pak Anies Rashid Baswedan memiliki gagasan perubahan. Itu yang paling vokal. Karena menurut gua, bro, tidak ada lagi gagasan yang paling cocok, yang paling pas dengan keadaan negara sekarang selain gagasan perubahan untuk lebih baik. Itu yang paling pas itu. Gue nggak ngambil contoh yang terlalu nasional lah. Gue ngambil contoh di daerah gue aja ya. Perlunya gagasan perubahan nih. Daerah gue itu pupuk langka, bro. Coba lu bayangin, pakai gagasan meneruskan. Udah langka diteruskan. Mati petani. Ya, bukan petani aja yang mati. Lu pada susah. Kalau petaninya susah, serius. Ditambah lagi para petani karet. Petani karet dulu waktu zaman PSBY itu harganya lumayan bagus, 12.000, 13.000. Sekarang ketika Jokowi jadi presiden ini, terus terang aja gua ngomong nih, 5.000, 4.000 selama Jokowi jadi presiden itu. Akhirnya apa? Para petani karet lari ke Jakarta. Iris kuping lu kalau negara ini akan maju jika desa-desanya tidak berkembang. Iris kuping lu, serius. Jangan kuping gua. Oke? Perlunya itu gagasan perubahan tuh di sana. Gue tidak jauh-jauh lah ngambil contohnya. Daerah gua aja itu sangat perlu akan gagasan perubahan. Mungkin daerah-daerah kalian juga sama, perlu gagasan perubahan. Jangan munafik. Ya. Ini 2024 ini kan sebetulnya pertarungan 3 presiden nih. Pertarungan antara Pak Jokowi, SBY dan Ibu Megawati. Bu Mega jelas dong ke Ganjar. Pak SBY, nah, baru saja kita dengar informasi sudah ke Pak Prabowo. Nah, Pak Jokowi gimana? Kan gini Pak Jokowi, kan ada 3 calonnya ini, Pak Prabowo, Ganjar, Mas Anies. Pak Jokowi ke Mas Anies saja. Gimana? Ngarep aja ngarepin Pak Jokowi ke Mas Anies. Hah? Netral? Lebih ngarep lagi. Orang Pak Jokowinya udah bilang dia mau cawe-cawe kok ngarep netral. Ya nggak? Ya nggak? Karena sejak kemarin banyak sekali beredar isu hoax yang mengatakan Partai Demokrat memberi syarat AHY cawapres untuk mendukung Prabowo. Dan fit ini sekaligus saya buat untuk menjawab isu liar dan juga hoax yang mengatakan Demokrat memberi syarat cawapres untuk dukung Prabowo. Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menegaskan Demokrat memberi dukungan kepada Prabowo tanpa syarat. Dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo Subianto tanpa syarat karena Prabowo komitmen untuk mengakomodasi ide perubahan dari Partai Demokrat. Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo dan juga koalisi tanpa syarat. Dukungan tersebut juga sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang disebut dengan AHY. Adapun deklarasi secara resmi akan dilakukan pada Rapimnas Partai Demokrat pada hari Kamis 21 September 2023. Jadi udah jelas ya guys ya bahwa Partai Demokrat memberi dukungan kepada Pak Prabowo Subianto tanpa syarat. By the way guys, Demokrat dan juga Mas AHY itu nggak pernah memberikan syarat harus cawapres. Kalau isu-isu cawapres yang kemarin itu rame karena emang sang mantan yang menjanjikannya dan juga memberikan janji-janji manis serta janji-janji palsu. Partai Demokrat tidak pernah memberikan syarat Mas AHY harus cawapres. Jadi kalau misalnya isu-isu tersebut berhembus lagi, itu namanya isu liar alias hoax. Jokowi membantah isu liar Prabowo, tampar wamenta. Presiden Joko Widodo merespon isu liar di media sosial terkait adanya seorang menteri yang disebut sebagai capres terlibat ketegang dengan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi di sebuah rapat kabinet. Presiden Joko Widodo menyebut peristiwa tersebut tidak ada. Jokowi menilai isu-isu seperti itu memang kerap muncul lantaran saat ini merupakan tahun politik. Jokowi pun meminta untuk meng-cross-check ulang berita-berita
yang ada dan beredar. Tidak hanya Presiden Joko Widodo, bantahan isu liar tersebut juga dikeluarkan oleh Kementan. Kementan menegaskan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi tidak menghadiri ratas di istana mewakili Mentan dalam waktu 10 hari terakhir. By the way guys, siapa sih nih yang pertama kali nyebarin isu nggak bener kayak gini? Terus terang ini harus diusut tuntas ya guys, karena selain udah bikin gaduh, kemudian berita tersebut tuh bohong alias hoax, isu tersebut juga kan jelas-jelas sudah merusak nama baik Bapak Prabowo. Bayangin aja, gara-gara isu liar tersebut Pak Jokowi serta Kementan jadi harus menjawab isu liar tersebut. By the way guys, tapi emang yang menyebarkan isu tersebut emang keterlaluan sih ya guys. Bayangin aja, Wamentannya aja Harfiq Hasnul Kolbi ini dalam waktu 10 hari terakhir itu nggak ikut rapat, nggak menghadiri ratas, kemudian tiba-tiba muncul isu ditampar gitu. Kan jahat banget ya guys ya yang nyebarin isu tersebut. Pak Dewi semangat terus ya Pak, semangat bekerjanya buat Pak Prabowo, buat Pak Jokowi dalam membangun bangsa ini agar lebih baik. Memasuki tahun-tahun politik ini pasti bakal banyak serangan-serangan yang bakal ditujukan kepada capres Bapak Prabowo. Tapi tenang aja Pak, kebenaran akan menemukan jalan. Pak, terkait dengan Pak Prabowo yang ada isu bercerit dan menampar wamen itu bagaimana Pak konsekuensinya? Apakah benar itu Pak? Makanya di sana Pak. Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu. Masa memang tahun politik ini kan banyak berita-berita seperti itu. Tolong di cross check kebenarannya. Jangan diterima mentah-mentah setiap ada berita. Ya. Abang tahu nggak, semua pendukung Jokowi yang tidak dukung Ganjar itu diserang abis-abisan sama hoax sama fitnah. Pak Menkominfo Budiari dan Projo difitnah terima 40M dari Pak Prabowo. Loh, PSI dong. Kita difitnah didanai oleh cendana. Dan kita adalah antek Tommy Soeharto. Budiman Sujatmiko difitnah terima 200M proyek dari Menhan. Dan yang terbaru adalah ya tentu saja hoax bahwa Pak Prabowo nampar seorang wamen. Kenapa pendukung Ganjar tuh kok jadi toksik gitu ya? Lebih kadrun daripada kadrun. Apa karena begitu panik takut kalah di Pilpres 2024? Gak tahu jawabannya, tapi yang jelas gue cuma mau minta pendukung Jokowi yang masih pendukung Jokowi itu jangan pernah main hoax dan fitnah. Karena kalau nggak, apa bedanya kalian sama kadrun-kadrun? Dan kasihan Pak Ganjar dengan cara-cara kotor seperti ini. Proyek food estate ini memang tidak kelar-kelar atau sering menjadi pembahasan publik. Karena proyek strategis nasional yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebagai lumbung pangan ini terus menjadi pembahasan masyarakat. Di mana proyek ini terkait dengan proyek food estate yang ada di Kalimantan di Papua. Pak Jokowi memberikan mandat langsung kepada Mr. P sebagai koordinator dalam pelaksanaan proyek food estate ini. Lalu siapa sebenarnya yang tertampar dalam gagalnya proyek ini? Karena proyek ini dianggap gagal oleh berbagai pihak. Seperti AHY pernah menyampaikan bahwa proyek ini gagal, telah membabat hutan dengan habis tapi hasilnya tidak ada. Sekjen PDIP Bang Hasto juga mengatakan hal yang sama dan mengkritisi terkait dengan pelaksanaan food estate yang dipercayakan sebagai koordinator yaitu Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo. Tapi apakah yang tertampar itu cukup di Kementerian Pertahanan? Tentu tidak. Yang tertampar mungkin bisa juga terjadi kepada atau dituduhkan kepada Kementerian Pertanian. Karena Kementerian Pertanian menjadi leading sektor juga. Karena ini berkaitan dengan pertanian. Karena yang ditanam adalah singkong. Singkong itu kan berkaitan dengan Menteri Pertanian. Ya, Menteri Pertanian Pak Yassin Limpo kan memiliki wakil menteri. Wakil menteri yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk ya membantu mensukseskan program ini. Wamennya atau wakil menteri Pak Yassin Limpo itu adalah Harfiq Hasnul Kolbi. Beliau adalah bendahara umum PBNU ya. Jadi beliau adalah orang Nahdien, orang NU, pengurus NU. Ya kalau sinergi ini terjalin dengan baik, ada koordinasi antar kementerian, saya yakin terkait dengan gagalnya food estate ini yang dianggap gagal oleh berbagai pihak bisa dihindari. Khususnya bagaimana para pembantu-pembantu menteri, para wamen-wamen bisa memberikan peran untuk membantu para menterinya. Sehingga
Tidak ada yang tertampar dalam proyek ini. Tidak ada kemudian yang tertampar dari kegagalan proyek ini, yang kemudian dapat kritik atau tertampar kritik dari berbagai pihak. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.